fi muharramatil ihrami, menjelaskan tentang hal-hal yang haram dilakukan ketika ihram. Jadi haram itu sabab ihram. Wa yahrumu, dan haram alal muhrimi, kepada orang yang sedang berihram, asyratu asya'a, 10 perkara. Lubsul makhiti, yang pertama memakai pakaian yang berjahit. Ini adalah untuk laki-laki. Kalau ibu-ibu ya boleh, kan ibu-ibu mau kena itu berjahit. Maksudnya berjahitnya bertemu gitu, bertemu ujung dengan ujung kemudian dijahit. Seperti apa? Seperti baju gamis, ya baju koko, celana. Nah, bagaimana kalau ada orang yang memang dia tidak bisa lepas dari jahitan? Kalau sendal tidak termasuk pakaian. Sendal kan ada jahitannya tuh. Enggak masuk pakaian. Kalau sendal enggak masuk pakaian. Nah, ada orang misalkan nanti sok kencing wae teh. Geser. Lebih dari beser apa namanya? Nyadol lah gitu. Ayo beser mah katahan kene, nyadol. Tadi kemudian pakai pempes ya. Ya. Itu kan sekarang sudah ada pempes yang anti jahit, enggak pakai jahit ya. Jadi langsung pakai itu ada itu. Untuk kajian ada. Sekarang udah banyak. Atau misalkan punten, bapak-bapak nunggu turun gitu dah, perlu ditaikkan ya. Kamu diturunkan dia nyeri mana? Kita tetap pakai, itu namanya sempak haji sih. Punten ya, ini ada sekarang itu udah banyak juga. Jadi udah nggak masalah. Tapi itu nggak modelnya bukan jahit itu dia, ceng gitu, cepak gitu ya. Jadi nggak ada tepung antara jahit. Ada sekarang itu, nggak usah khawatir. Dia harus pakai itu misalkan, karena kalau nggak pakai itu dia nggak bisa jalan. Itu boleh, itu kan pengecualian, karena ada sebab yang memang nggak bisa, nggak harus pakai itu. Kemudian wataqtiyatur ra'si, memakai penutup kepala, minar rajuli, dari laki-laki, wal wajhi, dan perempuan, minal mar'ati, wal wajhi, dan wajah, minal mar'ati, dari perempuan. Kalau laki-laki jangan pakai penutup kepala, pakai iya tak kopiah temenang kerihom, atau pakai topi tapi dah panas, setiap panas. Kumaun pakai payung, menang tuh pakai payung menang betul nempel. Ini pakai ini, atau pakai sorban dikit. Pokoknya anu umum sebagai penutup kepala gitu. Panas, sorban gitu. Jadi itu tidak boleh. Kalau perempuan tidak boleh menutup wajah, nanti pakai cadar. Kalau hajian perempuan nggak boleh pakai cadar, cadarnya dibuka. Itu. Tapi karena di sana itu berdebu ya, pakai masker boleh nggak? Kalau pakai masker boleh, itu tidak termasuk pakaian. Itu perlindungan. Pakai masker Pak, apalagi sekarang corona. Ihram ya pakai masker.
Karena masker itu bukan termasuk pakaian. Tapi ya perlindungan itu mah bukan pakaian lah pokoknya, tidak termasuk pakaian. Masker mah tambahan. Wa tarjil sya'ri, dan yang keberapa ini, yang ketiga, dan menyisir rambut. Di syarah kitab Mu'adzab itu hukumnya makruh sebenarnya, bukan haram. Membereskan, iya, kalau nyisir kan ada, itu makruh itu. Tapi di sini dikatakan haram. Wahal kuhu, dan mencukurnya. Kalau masih ihram nggak boleh mencukur. Kalau masih ihram tidak boleh mencukur rambut. Wa taklimul azfari, dan yang berikutnya keberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 sahabat. 5. Wa taklimul azfari, dan yang kelima memotong kuku. Pan misalkan masih kena pakai pakaian ihram di Arafah teh, kena nungguan eta we, kena bari ngobrol we motongan kuku tah cemeunang. Kita pakai pakaian ihram. Kemudian watibu, dan memakai wewangian. Jadi yang dimaksud dengan wewangian yang umumnya itu dianggap sebagai wewangian. Kalau misalkan minyak kayu putih asa sengit, nah itu mah niat lagi bukan wewangian. Bukan wewangian. Pokoknya yang kalau misalkan itu dipakai bisa bikin bisa memang umumnya dianggap itu sebagai wewangi. Mau parfum ke, mau apa lagi tuh, sabun wangi yang memang diniatkan untuk wangian. Mun balsem mau balsem lain wangi, itu mau bau. Ya misalkan ini masuk angin di Arafah, masuk angin dikerokan pan, dikerokan, dibalur balsem, ya dibalur balsam terus pakai minyak kayu putih. Ini nggak usah pakai apa namanya itu pewangi, nggak usah, pokoknya kayu putih aja. Itu di Arafah itu kan banyak yang sakit ya, apalagi sudah sampai ini, karena udah beberapa hari dia kurang tidur gitu kan, capean apa, masuk Arafah orang. Lagi pas waktu itu karena di Arafah itu kan jarang pohonannya, namanya di padang Arafah. Ya pohonan ada, cuman nggak kayak kita gitu. Cuman kalau angin nggak ada halang-halang. Kalau angin tuh nggak ada halangannya, makanya tendanya kuat-kuat. Ya beda sama tenda pramuka kita. Tenda bagus, apalagi tenda hajat gitu, hancur itu. Tendanya kuat-kuat itu. Gitu ayo nanti badai tari tapi badai kan. Terus bubuk sehingga nurek kiamat benar. Dia seberha gitu lah kiamat gitu sieun. Gitu aja udah takut kita. Tuh jamaah saya sampai ada yang pingsan. Ketakutan. Itu apa ya? Terus jongger. Terus bubuk angin. Terus jongger. Terus hujan. Hujannya berhenti. Jongger lagi. Ih, ngeri ya. Istighfar itu ada ibu-ibu yang pingsan ketakutan. Berapa ya ibu-ibu yang pingsan itu ada 2 apa 4 gitu, 4 orang, cuman yang pingsannya itu 1. Yang lama juga itu pingsannya. Gitu. Kemudian tapi kalau motong kukunya sudah selesai ya, itu boleh. Tapi kalau misalkan ada kejadian dia ini
ada kejadian terus kukunya tuh bikin sakit gitu. Kalau nggak dipotong dia sakitan, itu boleh dipotong. Misalkan katajong pas kuku nate yang selek gitu dah. Ya, pan pernah kita ketajong teh bahasa Indonesia apa coba? Kesandung kita kesandung juga. Ayo deh boleh ya kuku ya. Nah, kalau nggak dipotong itu kita sakit jalannya. Tojong, ketajong, kesandung. Kan banyak batu sama. Ah, harus dipotong boleh. Sini juga boleh. Maka baginya diperbolehkan untuk menghilangkan bagian kuku yang pecah. Itu. Kemudian apa lagi nih? Oh ini. Ada memakai barunya. Ada. Ayo. Jadi kalau dulu itu ada ya pembimbing yang bilang ini nggak boleh nih. Pokoknya mah yang penting bahannya wangi, memang khusus untuk wangian itu. Kalau wangi-wangi itu bukan berarti semua yang wangi itu nggak boleh, bukan berarti semua yang wangi itu nggak boleh, bukan. Tapi memang yang diniatkan untuk wangian. Itu. Misalkan itu ada apa yang wangi-wangi itu ada kembang atau apa gitu ya, atau tadi itu kayu putih itu wangi gitu. Tapi itu bukan untuk wangian, umumnya itu bukan untuk pewangi kan gitu. Itu boleh aja. Apalagi itu yang wangi-wangi itu ya, yang dibalur-balur gitu kan, supaya dia masuk angin. Itu tapi itu pun harus sengaja. Yang berikutnya qatlus saidi membunuh binatang. Membunuh binatang buruan yang hidup di darat dan halal dimakan, atau induknya ada yang halal dimakan seperti binatang liar dan burung. Ya, jadi tidak boleh membunuh binatang buruan. Maaf lamun aya reungit, pan ada reungit. Oh nya kepak, reungit mah da eta mah urang teu niat maehan. Gitu. Da bari lagi ongko eta mah bukan binatang buruan, manehan nu datang. Binatang buruan teh maksudna naon ya? Uncal gitu maksudnya. Binatang buruan yang halal dimakan gitu. Kayak orai paehan kok, orai. Sieun urang gitu. Dalam binatang buruan enggak boleh. Ya orai rek nyerang urang gitu, ya paehan. Jadi kalau yang itu mah yang apa yang selain dari binatang yang halal itu apa mengganggu gitu. Orai, aya kalajengking datang, aya kelabang, ya paehan kelabang. Kita ini mau kamar mandi ada kelabang nih, wah lihat kan, bunuh jangan, boleh dibunuh, kelabang, gitu. Terus apalagi? Wa aqdun nikahi, dan melaksanakan akad nikah untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan cara wakil atau menjadi wali. Jadi yang terlibat akad nikah pada saat ihram ya berarti si calon mempelai laki dan perempuan, si wali ya kan, atau wakil walinya itu udah nggak boleh. Itu janganlah itu. Barina tuh meni kunemen keur ihram meni kudu hayang kawin. Yang kewe pas di Mekah tuh bisi erek mah. Oh ya bisa baik kejadian. Atau sebelum ihram nih bisi di dia niat hayang kawin jeung eta. Sangaja hayang sakloter. Ke urang diangan penghulu we. Kaparengan jeung kepala KUA pangkawinkeun atuh urang di ditu.
Ya sok wae kan memang ihram belum ihram. Sebelum mulai melaksanakan ihram haji atau ihram haji itu. Ya kalau udah selesai umroh pertama misalkan umroh pertama dari Madinah gitu udah selesai. Biasa ngaharewas KUA. Kawinkeun baturan. Biasa. Ayo we kan ku aya Pak aya. Ieu lain bohong lahir. Ayo we. Memang tos ditarget di awal ge berangkat dia bareng ya. Yang itu randa ya duda misalkan ya. Itu jadi itu. Nikah dulu biar tenang. Ya kan begitu. Ada itu ada. Ya cuman enggak ketahuan sama kita mah. Kita makan lempeng-lempeng aja orangnya. Tapi yang begitu ada, Pak, yang begitu ada. Ada yang begitu. Nah, itu sudah niat dari sini. Itu, tapi jangan pas waktu lagi ihram. Selesai rangkaian haji, wah itu boleh. Selesai rangkaian haji aja supaya nggak keburu-buru. Ya malam pertama kan bebas. Biasa nyawa hotel. Iya, kamar barokah. Ya, biasa begitu. Maklum 40 hari kita hajian ini bagi orang yang masih produktif itu sangat butuh. Itu saya aja kaget itu. Dipanggil sama jamaah. Pak Tua, tolong ku bawa dulu dong saya di sini. Padahal saya lagi kredit lagi ngurusin jamaah lain. Saya kira mau apa? Cuma nanyain kamar barokah. Aduh. Bisa nggak diusahain, saya udah nggak kuat ini. Saya bilang bisa, tapi ntar habis zuhur. Karena hotelnya kan masih ada orang. Kalau habis zuhur orang pada pergi ya itu bisa. Aduh, tapi emang penting begitu itu penting ya. Bagi orang yang nikah. Nah, ternyata ada lanjutannya. Wal wat'u. Nah, yang berikutnya itu adalah hubungan badan. Wal wat'u, hubungan badan suami istri. Itu haram itu dilakukan saat ihram. Kalau itu larangan besar itu bisa. Allah. Bersetubuh yang dilakukan oleh orang yang berakal yang mengerti keharamannya. Baik itu sama istri ataupun sama budak atau dengan wanita lain. Haram hukumnya. Atau dengan laki-laki haram, nggak boleh, batal. Alukun nemen atau menikun nemen tahan atau dikit lagi 3 hari lagi kan gitu ya. Ihram berapa hari sih ihram? Dari tanggal 9, 10, 8 ya. 9 berapa 9 kan? 9, 10 11, 12 9, 10, 11, 12 4 hari nahan ihram gak bisa tuh. Tahanlah tuh Pak, tahanlah tahan. Sabar, ini ujian sabar. Masa gak bisa gitu? Tapi memang kalau di Arab tuh begitu, habis makanannya kan daging. Makanya gak heran kalau orang Arab lebih gede nafsunya. Kenapa? Karena ya makanannya daging. Orang pan darah kangkung, bayam, wajar, rada tinggi lagi. Itu mah daging kan tiap hari. Wal mubasyaratu bisyahwatin, dan yang ke-10 bersentuhan kulit dengan syahwat, dengan birahi. Bersentuhan kulit dengan nafsu birahi. Hubungan badan mah enggak tadi sama istri. Tapi lelendotan. Baik jeung nafsu, batal. Batal, haram. Itu biasa, cekal biasa. Oh, ya. Atuh ngelendot wae. Kan kalau di Arafah laki perempuan, laki di depan, perempuan di belakang. Eta kadang-kadang anu mahi wae. Si bapak mah cenah menembungan lesat yang habis. Atau di Mina udah pindah kita pisahin. Di Mina udah pisahin.
tidur nih laki perempuan bisa. Laki belah sini, perempuan belah sini. Eta anggar we neangan pojok nyedak-nyedak we eta ka istrina. Aya we. Nyedak-nyedak we cekal. Atuh menang dah. Engke penting-penting pura-pura ngigo. Tadi ngadep sini, jadi ngadep sana. Jadi deh. Jadi kalau ada petugas yang misal-misal itu maksudnya supaya tidak melakukan itu, bisi melakukan sentuhan yang memang belum waktunya dilakukan lah. Nanti aja setelah selesai, setelah tahalul sani. Kalau tahalul awal hanya boleh pakai baju, boleh pakai wangian, tapi yang nggak boleh itu berhubungan badan. Berhubungan badan itu nanti kalau sudah tahalul sani. Kalau tahalul awal berarti saat apa? Saat selesai jumroh. Kalau tahalul sani saat selesai sa'i.